Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, pada hari ini saya dan pemuda-pemudi di Desa Sidorukun akan mengajak kalian semua untuk ngobrol santai di Cahaya Ujung Kota. Nah, pada kali ini kita akan ngobrol santai dengan tema Desa Impian. Oke, sebelum itu kami tim Cahaya Ujung Kota memiliki definisi desa impian, yaitu desa yang sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya dapat berkontribusi dengan baik, dan juga desa yang sukses dalam beberapa aspek, seperti aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan Bapak Ahmad Aidianto sebagai Babin Kamtibmas di Desa Sidorukun. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Silakan mungkin bisa memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk segenap warga Desa Sidorukun. Mohon izin memperkenalkan diri. Mungkin sebagian besar warga Desa Sidorukun sudah kenal sama saya. Saya nama lengkap Ahmad Aidianto, pangkat saya itu Aibda, jabatan saya sebagai Babin Kamtibmas Desa Sidorukun. Saya membina Desa Sidorukun ini sudah 10 tahun. Jadi sebagian besar warga sudah mengenal saya dan saya juga sudah kenal dengan warga Desa Sidorukun. Pada pagi hari ini saya diundang oleh pemuda Cahaya Ujung Kota dalam rangka bincang-bincang tentang bagaimana membangun Desa Sidorukun ini ke depan agar bisa lebih maju. Mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi gini Pak, sesuai tema kita pada pagi hari ini, menurut Bapak bagaimana sih definisi desa impian itu dari sudut pandang Bapak sebagai Babin Kamtibmas? Terima kasih. Desa impian, kalau menurut saya, karena saya ini pembina desa, Babin Kamtibmas itu adalah Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat Desa. Jadi impian saya yang pertama dari aspek keamanan. Dari aspek keamanan itu saya mengharapkan Desa Sidorukun ini selalu dalam keadaan aman terkendali dalam situasi dan kondisi apapun. Apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi harapan kami seluruh masyarakat bersatu padu untuk menciptakan keamanan. Karena apa? Kalau menurut saya, keamanan ini adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Ya, selain sandang pangan papan, yang selanjutnya adalah keamanan. Coba bayangkan, seandainya desa itu tidak aman, apakah akan ada pembangunan? Saya rasa akan tidak. Apabila di desa tersebut selalu ada konflik, banyak terjadi pencurian atau kejahatan lainnya, pembangunan akan tersendat. Ekonomi tidak akan berkembang. Masyarakat tidak akan berpikir kreatif bagaimana menciptakan desa ini bisa semakin maju. Maka dari itu selama ini saya sudah berusaha mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama menciptakan keamanan. Kalau kita bisa lihat dulu bagaimana di Desa Sidorukun ini dari sisi keamanan ya, belum nggak ada yang jaga. Tapi kita lihat hampir tiap malam anggota Linmas ya di bawah pembina Babin Kamtibmas itu mereka secara sosial tiap malam tanpa digaji bergantian patroli keliling desa. Dan ini perlu kita support. Bagaimana rekan-rekan yang sudah secara sosial menyempatkan waktunya untuk menjaga desa ini. Ayo kita sama-sama berpikir dari sisi keamanan. Nah, kalau sisi keamanan ini sudah tercipta, saya yakin masyarakat pemuda ini untuk membangun desanya akan semakin lancar. Dengan aman, pemuda ini akan nyaman untuk belajar, nyaman untuk istilahnya melakukan penelitian, kira-kira apa yang bisa kita kembangkan di desa ini. Nah, itu Mbak. Iya Pak, baik.
membahas sedikit mengenai perjalanan Bapak sebagai Babin Kamtibmas di Desa Sidorukun. Menurut Bapak, apakah di Desa Sidorukun ini sudah tertanam sikap seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, menjaga keamanan, keutuhan di Desa Sidorukun ini? Siap. Jadi kalau sikap tertanam memang ya, masyarakat Sitorikun ini kan penduduknya 4.000 lebih kan gitu ya. Jadi pasti ada bermacam-macam sifat dan karakter masyarakat. Tapi saya bisa bilang bahwa 75% warga sudah sadar tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Ya, yang 25%-nya memang kita perlu masih melakukan pembinaan-pembinaan. Tapi itu kan sebagian kecil. Jadi sudah bagian besar mereka sadar. Mungkin upaya apa saja yang Bapak lakukan selama bertugas? Kalau dari sisi pembinaan, saya melakukan pembinaan kepada anggota Linmas secara berkala ya. Kalau belum pandemi itu kita biasanya 3 bulan sekali mengumpulkan Linmas baik di balai desa maupun di GOR itu untuk melakukan pembinaan, baik materi tentang penyuluhan hukum maupun itu tentang materi mungkin bagaimana kalau ada situasi bencana di Desa Sidorukun, apa yang harus dilakukan. Nah, selain itu kadang saya juga ngajar tentang PBB ya, baris berbaris. Atau bagaimana tindakan pertama kalau terjadi suatu tindak pidana di Desa Sidorukun. Jadi sebelum polisi datang, bagaimana mengamankan suatu TKP agar TKP itu, tempat kejadian perkara itu, bisa status quo dalam artian tidak rusak, untuk memudahkan penyidik kepolisian melakukan olah TKP untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Selama Bapak bertugas, mungkin apa saja halangan atau kendala yang terjadi? Dalam sisi keamanan ya, Iya. dalam sisi keamanan itu kalau di Desa Sidorukun, alhamdulillah Mbak, tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Memang dari awal-awal saya masuk itu ada. Dalam artian masih sering terjadi tindak pidana. Tapi dengan pembinaan yang rutin, akhirnya masyarakat kan saat ini ya, kalau saat ini sudah mereka sadar semua. Sehingga bisa dikategorikan yang dulu waktu saya masuk pertama ke Sidorukun ini, Sidorukun ini zona merah, dalam artian banyak kejadian pidana. Termasuk di dalam kampung. Tapi alhamdulillah ya tetap ada, tapi sangat minim. Bisa dibayangkan dalam 1 tahun ini kalau di dalam kampung ini kalau nggak salah cuma 2-3 kali kejadian saja. Oke, kembali ke tema ngobrol santai kita pada hari ini yaitu mengenai desa impian. Nah, ini menurut Bapak, apakah pendidikan itu merupakan aspek yang penting dalam menuju desa impian? Sangat penting lah pendidikan itu. Tanpa pendidikan kita tidak mungkin bisa mengetahui ilmu pengetahuan ya. Karena pendidikan atau sekolah itu adalah tempat belajar. Maka saya berharap kepada pemuda-pemudi Desa Sidorukun agar menimba ilmu setinggi-tingginya. Jangan cukup berhenti di tingkat SMA, tapi lanjutkan kuliah S1, S2, syukur-syukur bisa ke S3. Nah, tujuan apa? Nanti kalau sudah dapat ilmu, bisa digunakan untuk mengembangkan potensi desa yang ada di ini. Jadi bagaimana potensi yang ada ini, dengan ilmu yang kita miliki, kita kembangkan untuk membangun desa ini, supaya masyarakat bisa makmur. Ya, apakah di desa ini terkait aspek pendidikannya dapat dikatakan memadai, Pak? Saya rasa Menurut memadai begini ya, karena untuk level sekolah maksudnya, Iya. untuk aspek pendidikan kalau tingkat PAUD, TK, SD saya rasa memadai. Tapi kalau untuk SMP ini kan memang butuh, tidak harus berada di Desa Sidorukun kan. Yang penting anak-anak Sidorukun ini sih bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kita hubungkan dengan kondisi saat ini Ya. yang ternyata COVID-19 ini belum juga usai, Pak. Ya. Bahkan dekat-dekat ini juga ada varian baru. Ya. Nah, bahkan sekolah-sekolah juga banyak yang sudah melaksanakan daring. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait aspek ekonomi?
tentunya di Desa Sidorukun ini yang dikaitkan dengan kondisi saat ini? Eh, Memang semua itu terpukul dengan dampak pandemi COVID-19 ini ya. Semua sektor memang terpukul, apalagi sektor ekonomi. Kalau kita ketahui banyak PHK di mana-mana, sehingga mengakibatkan banyak pengangguran. Maka dari itu, dari sisi ekonomi adalah tugas kita semua, bagaimana menciptakan lapangan kerja baru. Jadi pola pikir dari pemuda itu harus dirubah mindsetnya. Jangan berpikir bagaimana aku cari kerja, tapi harus begini, bagaimana saya menciptakan pekerjaan. Memang di wilayah Desa Sidorukun ini dikelilingi oleh banyak pabrik. Kalau selama ini masih saya lihat itu pola pikir masyarakat ini, bagaimana saya bisa bekerja di perusahaan A, bagaimana saya bisa menjadi karyawan di perusahaan B. Nah, itu yang harus kita rubah pola pikirnya. Contohnya bagaimana? Ya, saya sangat setuju dengan adanya pemuda-pemuda yang menciptakan inovasi ya. Kalau saya sebut inovasi, ada kumbung jamur yang mana menjadi andalan dari pemuda Desa Sidorukun. Dan itu sudah saya sampaikan di masa pandemi pada saat kunjungan tim Satgas Covid dari pusat sempat kunjung ke Sidorukun. Mereka sangat apresiasi dan antusias karena pemuda Desa Sidorukun ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa berwirausaha dengan lahan yang sempit. Mereka bisa menciptakan inovasi jamur, sehingga jamur ini bisa berkembang dan bisa dipasarkan. Hasilnya bisa untuk menyumbang sektor ekonomi tanpa harus bekerja di perusahaan. Jadi minimal ada anak-anak muda yang istilahnya menciptakan pekerjaan di sini. Dan ini yang perlu kita kembangkan. Jangan hanya jamur saja. Kalau memang itu leading point-nya itu jamur, kita harus cari inovasi. Misalkan jadi gorengan, jadi yang bisa masuk ke minimarket camilan atau produk-produk seperti itu. Nantinya dipatenkan, diberikan label yang bisa menembus syukur-syukur pasar ekspor gitu. Nah, itu mungkin juga pesan bagi seluruh pemuda dan pemudi yang ada di Desa Sidorukun. Hebat sekali apa yang disampaikan Bapak Aidi tadi. Nah, setelah pembahasan tadi, menurut Bapak, Desa Sidorukun kita tercinta ini, apakah sudah dapat dikatakan menuju ke desa impian, Pak? Ya, bisa saya katakan bahwa desa kita ini proses menuju desa impian. Makanya dari itu saya butuh dorongan, terutama dari pemuda ya. Bagaimana mereka harus berinovasi, harus menjadi pelopor perubahan, terutama di sektor ekonomi itu tadi. Agar pemuda ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya banyak di Desa Sidorukun yang bisa kita manfaatkan untuk menyerap tenaga kerja. Nah, harapan saya, ayo kita bersatu padu, terutama pemuda-pemuda ini. Kira-kira apalagi selain yang saya sebutkan tadi, misalnya kumbung jamur, apalagi potensi desa yang bisa dikembangkan bersama-sama. Jadi dengan dukungan seluruh masyarakat, saya yakin desa kita tercinta ini pasti bisa menjadi desa impian yang mana masyarakatnya akan sejahtera. Terakhir Pak, harapan Bapak sebagai Babin Kamtibmas untuk Desa Sidorukun ke depannya mungkin apa? Harapan saya untuk seluruh lapisan masyarakat Desa Sidorukun ke depan itu, yang pertama tetap jaga kondusivitas, apalagi saat ini menjelang pemilihan kepala desa di Sidorukun. Nah, dari itu saya berpesan, situasi menjelang pemilihan ini bisa menjaga kondusifnya. Boleh kita mendukung si A si B, tapi siapapun yang jadi itulah pimpinan kita yang terbaik. Saya yakin dari calon-calon ini pasti ada yang terbaik. Nah, kalau sudah kondusif ke depan, harapan saya itu masyarakat bisa mendukung
siapapun yang menjadi kepala desa baru untuk melaksanakan program-program pembangunan supaya desa Sidorukun ini bisa menjadi desa impian. Oke, sampai di sini dulu ngobrol santai kita. Kami mengucapkan terima kasih Terima kepada kasih, Bapak sama-sama. Aidi yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan teman-teman Cahaya di Ujung Kota. Dan juga untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nantikan video kita yang lainnya, masih dengan tema Desa Impian dan tentunya dengan tokoh masyarakat Desa Sidorukun lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.